Misteri kematian bayi umur 1 bulan di Jember akhirnya terungkap. Sang bayi ternyata dibuang ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara tak mampu memberi ASI. Setelah melakukan pemeriksaan atas sejumlah saksi, yakni orang tua korban, nenek dan kakek korban, akhirnya polisi berhasil mengungkap misteri kematian Khoirunisa, bayi malang yang ditemukan meninggal dunia di dalam sumur di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Diketahui pembunuh bayi malang tersebut tak lain adalah ibu kandung korban sendiri. Usai pemeriksaan, kepolisian Polres Jember menetapkan ibu dari korban, yakni Faridatul Nikmah, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, motif pembunuhan terhadap korban dilakukan karena tersangka merasa kecewa, tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik untuk korban, hanya susu formula yang diberikan kepada anaknya. Polisi pun berencana akan memeriksa kejiwaan tersangka. Tersangka melakukan hal tersebut karena memang merasa kecewa terhadap dirinya dan bayinya, disebabkan untuk tersangka memberikan susu formula kepada bayinya karena memang ada gangguan pada ASI-nya, sehingga terus kemudian ada beberapa omongan atau bulian dari lingkungan kaitan dengan tidak bisa menjadi ibu seutuhnya atau sempurna, sehingga itu yang menyebabkan rasa kemarahan dari tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad bayi ditemukan di dalam sumur di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kedua orang tua korban terlihat terpukul melihat anaknya ditemukan meninggal secara tak wajar. Bayi malang tersebut diketahui sudah 2 kali hilang. Yang pertama ditemukan di area selokan di depan rumah, sementara kali kedua justru ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah sumur. Tim Inafis dari Polres Jember diterjunkan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara atas peristiwa janggal ini. Polisi kemudian membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk diautopsi. Sejoli di Kabupaten Biren, Aceh tega membuang bayi mereka ke dalam sumur. Pelaku malu dengan kelahiran bayinya lantaran mereka belum menikah. Pasangan kekasih ini tak menyangka bisa berada di kantor polisi. IKL dan Dede tersandung kasus pembunuhan bayi. Pelaku diduga telah membuang bayi hasil hubungan gelap ke dalam sumur setelah melahirkan di kamar mandi Menasa, Desa Cebre. Pelaku tega membuang bayi karena malu dan menutupi kelahiran buah hatinya lantaran belum menikah. Sejoli ini akan berpisah sementara karena mendekam di sel tahanan. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 8 tahun penjara. Ini yang bersangkutan itu membuang bayi ke dalam sumur itu dengan motif ingin menghilangkan jejak terkait dengan kehamilan di luar. Sebelumnya, tim penyidik Polres Biren menemukan bercak darah di lantai jembatan tak jauh dari lokasi penemuan bayi. Petugas juga menemukan 1 sepeda motor. Temuan tersebut terkait dengan pembuangan bayi oleh pelaku. Sementara itu pemirsa, sejoli yang menggugurkan kandungan dan menguburkan janin bayi di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Selain pasangan kekasih, polisi juga menangkap seorang pria yang membantu sejoli untuk menggugurkan kandungan. Sejoli berinisial SF dan FI harus berurusan dengan polisi karena diduga telah menggugurkan kandungan dan menguburkan janin bayi berusia 5 bulan. Mereka malu dan takut pada keluarga karena hamil di luar nikah. Sejoli itu dibantu oleh N untuk menggugurkan kandungan. N membantu mencarikan obat untuk menggugurkan kandungan yang dibelinya secara online. Lalu janin bayi dikuburkan oleh FI di sebuah kebun milik warga. Terungkapnya kasus ini berawal dari ketua RW yang curiga dengan gundukan tanah dan mengeluarkan bau tak sedap. Setelah digali ditemukan bungkusan plastik hitam berisi janin bayi. Sebelumnya FI meminjam cangkul dan menggali tanah. FI ini belum menikah dan hamil di luar nikah. Jadi merasa malu, dia ingin menggugurkan kandungan tersebut. Ini adalah tersangka SF mendatangi saudara N untuk berdiskusi dan bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungan dan diberikan solusi, diberikan obat
Setelah itu kandungan SF, anak dalam kandungan keluar dan dikubur. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara di Merangin, Jambi, pemirsa, pasangan kekasih tega membuang bayi hasil hubungan mereka ke sungai. Keduanya mengaku malu dan takut pada orang tua karena masih kuliah dan belum siap untuk menikah. RK 21 tahun dan IS 23 tahun hanya tertunduk malu saat digelandang ke Polres Merangin, Jambi. Pasangan kekasih ini ditangkap lantaran membuang bayi hasil hubungan gelap yang baru dilahirkan ke Sungai Batang, Merangin. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku malu dan takut pada orang tua mereka karena telah melakukan kesalahan yang fatal, yakni hamil di luar nikah. Kedua pelaku juga mengaku belum siap menikah karena masih kuliah dan belum punya penghasilan. Dua sejoli yang perempuan dan laki-lakinya memiliki hubungan. Ini dibuangnya di mana, Bang, kemarin? Dibuangnya di jembatan dekat rumah Bupati. Dalam masih keadaan hidup, Bang? Pada saat itu dalam keadaan hidup, dibuang dan dibungkus dengan tas warna hitam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli ini harus berpisah sementara karena mendekam di sel tahanan Polres Merangin. Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga di sekitar Sungai Batang, Merangin, Jambi dikejutkan dengan penemuan jasad bayi dalam tas laptop di aliran sungai. Ironisnya, pasangan kekasih yang membuang bayi tidak berdosa ini mengaku darah daging mereka tersebut dibuang dalam kondisi masih hidup dan berusia 2 hari usai dilahirkan. Ibu yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya di Brebes, Jawa Tengah mengaku mendapatkan bisikan gaib saat melakukan aksi sadisnya. Dirinya berdalih jika anaknya tidak dibunuh, maka hidupnya akan sengsara. Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah telah meminta keterangan 4 saksi terkait ibu kandung yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya. Namun pelaku belum bisa diminta keterangannya lantaran masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Slawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Hasil keterangan saksi, sang ibu kandung mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh anaknya jika tidak ingin hidup ketiga anaknya sengsara. Ibu berinisial KU ini juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jika kondisi kejiwaannya ternyata tidak terganggu, maka KU akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu kondisi 2 anak KU yang terluka di leher kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Keduanya kini juga sudah berada di ruang perawatan bangsal. Biaya perawatan keduanya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemkab Brebes akan menanggung biaya akomodasi dan pendampingan psikologis pada korban. 20 Maret lalu, warga Duku Sukawera, Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai salat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Usai kejadian, KU ibu yang membunuh 1 dan menganiaya 2 anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban serta pisau cutter yang digunakan pelaku melukai anaknya.
Jangan berbuat jika tak mau bertanggung jawab. Dari kasus-kasus yang sudah kami tayangkan pemirsa seperti di Jember dan Aceh, tidak seharusnya orang tua membuang bayinya hanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Anak adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dengan penuh kasih sayang. Sesaat lagi kami akan hadirkan kasus-kasus seputar pelaku kejahatan yang diamuk warga. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.